誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai sebuah informasi terbaru yang luar biasa penting, khususnya bagi para penggemar manga Baku Hantam Tokyo Revengers. Di mana secara umum ada beberapa poin menarik yang sudah kami rangkum dan akan kami bahas dalam video singkat ini. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke topik utamanya. Kita mulai dengan informasi yang pertama, yaitu tentang jadwal penayangan resmi dari anime Tokyo Revengers season yang kedua. Nah, buat kalian yang sudah tidak sabar dan juga penasaran untuk bisa nonton langsung cerita Tokyo Revengers dalam versi animasi, kalian tidak perlu khawatir. Karena hanya dalam waktu 3 hari lagi, atau tepatnya pada tanggal 7 Januari tahun 2023, anime Baku Hantam ini akan tayang secara legal di seluruh dunia untuk bisa kita nikmati secara langsung. Tapi sayangnya terdapat sebuah kabar buruk yang harus kami sampaikan kali ini. Salah satunya adalah mengenai sebuah fakta, bahwa channel YouTube Muse Indonesia tidak akan menayangkan lagi anime Tokyo Revengers season kedua pada channel mereka. Karena untuk tahun ini dan untuk musim yang kedua ini, hak siarnya sudah dibeli dan dipegang langsung oleh pihak Disney. Atau sederhananya, mulai tanggal 7 Januari nanti, kita tidak bisa menonton anime Tokyo Revengers season kedua secara gratis di YouTube lagi. Tapi harus membayar biaya langganan mulai dari 20.000 sampai dengan 30.000 per bulannya. Jadi dari sekarang kami ingatkan, jika kalian melihat ada channel YouTube yang mengupload episode anime Tokyo Revengers di channel YouTube milik mereka, maka semua hal itu adalah palsu. Karena yang akan ditampilkan adalah cerita spoiler dari versi manganya, bukan versi animenya. Hal itu pun berlaku juga di channel ini, di mana jika besok kami upload video baru Tokyo Revengers dengan judul Tokyo Revengers season kedua episode pertama, maka isinya bukanlah video anime asli, melainkan hanya spoiler atau bocoran cerita dari versi manganya saja. Selanjutnya, untuk jadwal tayang dari anime Tokyo Revengers season kedua adalah 1 minggu sekali, yaitu di hari Sabtu malam atau Minggu dini hari, bukan setiap hari. Tapi tenang saja, kalian tidak perlu gelisah, karena jika nanti kira-kira aman, maka kami pun akan membuat alur cerita versi animenya yang menggunakan gambar asli dari animenya langsung 1 hari setelahnya, atau tepatnya pada hari Minggu paginya dalam format video slideshow. Oh iya, untuk season keduanya sendiri, anime ini akan mengadaptasi seluruh alur cerita yang ada pada Arc Black Dragons dengan jumlah total 13 episode secara keseluruhan. Atau tepatnya mulai dari chapter 74, di mana pada awal cerita nanti kita akan diperlihatkan sebuah kelanjutan kisah masa depan setelah Takemichi berhasil merubah masa lalu pasca tragedi dari pertempuran berdarah yang melibatkan geng Toman generasi pertama melawan geng Valhalla. Sampai dengan chapter 121, di mana pada season yang kedua nanti, cerita dari anime Tokyo Revengers ini akan tamat tepat setelah Arc Tenjiku baru saja akan dimulai. Di mana pada momen itu, kita akan diperlihatkan kemunculan dari salah satu geng terkuat di seluruh Jepang, yaitu geng Yokohama Tenjiku bersama dengan pimpinan mereka. Siapa lagi kalau bukan Izana Kurokawa. Yang artinya, selain akan membahas mengenai jalannya pertempuran besar antara geng Toman melawan geng Black Dragons, kita pun juga akan melihat salah satu versi Mikey paling kejam yang pernah ada di seluruh cerita Tokyo Revengers, yaitu Mikey versi Manila. Karena di garis waktu itulah, Mikey secara sadar dan juga sengaja telah membunuh semua anggota inti dari geng Toman generasi pertama satu persatu dengan cara yang sangat tragis. Di mana pada masa depan Manila, Hakai mati dibunuh oleh Mikey dengan cara dibakar hidup-hidup. Kemudian Mitsuya, Draken, serta Chifuyu mati dibunuh oleh Mikey dengan cara ditembak kepalanya lagi. Intinya menurut kami jika dibandingkan dengan Mikey versi Bonten ataupun Katomanji, Mikey versi Manila inilah yang sebenarnya merupakan Mikey yang paling kuat sekaligus Mikey paling kejam. Karena faktanya di Bonten Mikey tidak pernah membunuh satupun teman-temannya lagi, kecuali Hanagaki Takemichi. Namun itu pun bisa terjadi karena kesalahan dari Takemichi yang terus berusaha mencari keberadaan dari Mikey. Padahal dia sendiri sudah diingatkan berkali-kali untuk tidak pernah mencari Mikey lagi. Sebagai gantinya, pada garis waktu Bonten, Mikey pun sudah berjanji bahwa dia akan menjaga serta tidak akan membiarkan ada satupun dari teman-temannya yang mati lagi pada garis waktu itu. Begitu pula dengan Mikey versi Kantomanji, di mana pada garis waktu ini tidak ada satupun korban dari geng Toman. Karena karakter yang diperlihatkan secara langsung telah dibunuh oleh Mikey hanyalah satu saja, yaitu pemimpin dari geng Rokura Tandai alias Tyrannosaurus, dalam pertempuran besar antara 3 geng terkuat di seluruh Jepang yang awalnya dipicu kematian dari Draken akibat dibunuh oleh sekelompok berandalan random dengan menembaknya sebanyak 3 kali.
Padahal sebenarnya pada saat itu orang yang sedang mereka incar bukanlah dirinya, melainkan Hanagaki Takemichi itu sendiri. Nah pertanyaannya, kenapa di garis waktu itu Takemichi sangat ditakuti? Sampai mereka semua pun berlomba-lomba ingin merekrut Takemichi ke dalam gengnya, atau malah membunuh Takemichi supaya tidak masuk ke dalam salah satu dari 3 geng besar itu. Kemudian siapakah orang yang membunuh Draken? Dan siapakah yang menyuruhnya serta memberikan senjata kepada mereka semua? Tapi sayangnya sampai manga ini tamat, tidak ada satupun kejelasan dan juga jawaban pasti mengenai semua plot hole di atas. Nah, selain semua topik pembahasan di atas, sebenarnya masih ada satu buah informasi penting lagi mengenai sebuah pertanyaan penonton yang sering sekali muncul di kolom komentar kami, yaitu mengenai kapankah jadwal terbit dari manga spin-off Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji alias Surat dari Baji. Jawabannya adalah sebagai berikut. Cerita terbaru dari manga spin-off Surat dari Baji chapter yang ke-13 baru akan terbit secara legal di Jepang pada tanggal 9 Januari tahun 2023 atau tepatnya pada hari Senin dini hari, dengan bocoran alur cerita yang akan membahas mengenai jalannya pertarungan seru antara kapten dari geng divisi pertama Toman, yaitu Keisuke Baji, melawan wakil presiden generasi kedua dari geng Yatsuda Kaidan, yaitu Hisshi Kojiro. Itu pun jika tidak terpotong dengan cerita masa lalu dari awal pertemuan antara Baji dan juga Ryusei Sato. Karena sejauh ini kita memang belum pernah diperlihatkan sama sekali mengenai kisah masa lalu dari Baji dan juga Ryusei, serta bagaimana cara Ryusei Sato bisa bertemu dengan Baji dan mau diajak oleh Baji untuk masuk ke dalam geng Toman. Padahal jika kita lihat latar belakang dari Sato Ryusei, dia adalah seorang berandalan kejam yang suka sekali berbuat anarkis serta mencari keributan. Ditambah dia pun sebenarnya merupakan salah satu pendiri sekaligus pemimpin dari geng terkuat yang ada di kotanya, yaitu geng Yatsuda Kaidan. Jadi bagi kalian yang penasaran, maka silahkan cek lagi channel ini pada hari Senin sore nanti. Kesimpulannya, mulai hari Kamis besok kami akan mengupload cerita spoiler dari anime Tokyo Revengers season kedua setiap 2-3 hari sekali. Sedangkan untuk video alur cerita animenya akan kami buatkan 1 minggu sekali, yaitu pada hari Minggu paginya. Tapi meskipun begitu, kami sarankan kalian tetap nonton langsung aja di platform streaming online Disney Plus dengan membayar biaya langganan bulanannya. Karena bentuk support dan dukungan sesungguhnya kepada anime Tokyo Revengers adalah dengan cara menonton secara legal di tempat yang sudah disediakan, bukan dari channel ini. Nah, itulah semua informasi penting yang bisa kami bagikan secara langsung di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan isi videonya bisa menjawab mengenai semua rasa penasaran kalian. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam. やれやれだわ。